Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia hingga saat ini masih memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF U23. Hasil positif atas Timnas Timor Leste pada laga semalam membuat Timnas Indonesia memiliki sedikit harapan untuk bisa melanjutkan perjalanannya di dalam pagelaran ini. Terdapat beberapa skema dari pertandingan di grup lain jika skuad Garuda ingin bisa lolos ke babak semifinal. Dan dari seluruh skema tersebut, Timnas Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan gelar sebagai posisi kedua terbaik. Jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal, maka Timnas Indonesia bisa dipastikan akan berjumpa dengan Raja ASEAN, yaitu Timnas Thailand. Sudah tentu Coach Sintayong harus melakukan evaluasi atas buruknya permainan yang dilakoni oleh Timnas Indonesia jika ingin bisa maju ke babak putaran final. Berikut ini merupakan daftar susunan pemain yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam ajang semifinal Piala AFF U23. Sebelum melanjutkan video ini, untuk kalian yang ingin melakukan transaksi, jangan lupa pakai Brimo. Karena sepak bola olahraganya Brimo Mobile Bankingnya. Brimo, berikan semangatmu. Sesuai dengan pertandingan semalam, Coach Sintayong akan menggunakan formasi awal 5-3-2 dengan rotasi formasi menjadi 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan juga 2 pemain depan. Pada posisi kiper, nampaknya Coach Sintayong tidak akan bisa menurunkan kiper pelapis pada ajang kali ini. Nama Hernando Ari akan kembali dipasang sebagai pilihan utama yang akan mengisi posisi penjaga gawang. Penampilannya yang konsisten pada 2 laga terakhir sudah tentu menjadi alasan kenapa Coach Sintayong akan kembali menggunakan jasa sang pemain. Hernando Ari juga merupakan sosok kiper langganan yang memiliki refleks bagus di dalam pertandingan. Dalam laga yang berlangsung tadi malam, kiper asal Persebaya tersebut dapat melakukan beberapa penyelamatan krusial yang menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Jadi sudah tentu Hernando akan kembali menjadi pilihan utama pada babak semifinal kali ini. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, nampaknya nama Kadek Arel sangatlah layak untuk terlebih dahulu diistirahatkan. Nama-nama seperti Alfeandra Dewangga, Robi Darwis, dan juga Muhammad Ferrari sudah tentu akan menjadi harapan baru pada laga kedua besok malam. Apalagi hadirnya Alfeandra Dewangga sejak menit pertama diharapkan dapat memberikan dampak pada kokohnya lini pertahanan dari Timnas Indonesia. Sosok pemain belakang ini sangatlah penting bagi Timnas Indonesia, khususnya dalam hal menjaga datangnya bola terakhir serta awal mula serangan Timnas Indonesia dibangun. Oleh karenanya dibutuhkan para pemain yang berkualitas untuk bisa mengisi sektor ini dan memiliki daya juang berseragam merah putih. Bagas Kava. Nama Bagas Kava nampaknya menjadi sosok pemain yang memiliki daya juang tinggi di dalam lapangan. Pada laga semalam, Bagas Kava mampu menjadi sosok pemain bertahan sekaligus penyerang di sisi sayap Timnas Indonesia. Perannya yang sangat luas mengharuskannya untuk tidak lelah berlari selama 90 menit jalannya pertandingan. Akurasi passing yang pemain ini miliki juga masih terbilang cukup akurat. Sehingga sudah tentu sangatlah layak jika dirinya dipertahankan ke dalam pilihan utama skuad Garuda Nusantara. Jika performanya terus stabil dan dapat meningkat, bukanlah tidak mungkin dirinya akan kembali dibawa oleh Coach Sintayong pada ajang kualifikasi Piala Asia yang akan datang. Frankie Misa. Nama Frankie Misa sudah tentu akan kembali masuk ke dalam pilihan utama Coach Sintayong pada laga semifinal Piala AFF U23. Frankie Misa yang saat ini dipinjamkan ke Persikabo dan sedang menjalani program kepelatihan polisi nampaknya masih menunjukkan taringnya di dalam lapangan. Pada laga semalam, Frankie Misa dapat tampil cukup baik meskipun terdapat beberapa passing dan pergerakan dari dirinya yang terbilang kurang efektif. Sudah tentu Coach Sintayong masih memiliki harapan besar pada sosok pemain gelandang sayap yang satu ini. Kemampuannya dalam melakukan gerakan ofensif dan juga umpan silang akan menjadi kekuatan yang dia kembangkan selama 90 menit jalannya pertandingan. Muhammad Kanu. Meskipun baru pertama kali masuk ke dalam skuad asuhan Coach Sintayong, nampaknya Muhammad Kanu dapat menjadi pilihan yang cocok untuk dapat mengisi lini tengah dari Timnas Indonesia. Dirinya yang dapat tampil reguler di level klub sudah tentu telah menjadi salah satu faktor akan kualitasnya yang terus berkembang. Selain itu, pada laga semalam melawan Timnas Indonesia, Muhammad Kanu dapat menguasai bola dengan sangat baik. Namun sangat disayangkan nama Muhammad Kanu tidak dapat tampil sejak menit pertama pertandingan, sehingga kita masih belum bisa melihat performa maksimalnya di dalam lapangan. Akan tetapi sudah tentu terdapat beberapa catatan yang mengharuskannya lebih baik lagi pada laga semifinal Piala AFF mendatang. Beckham Putra.
Sosok pemain gelandang serang dan juga penembak bola mati timnas Indonesia sudah pasti akan kembali dimasukkan ke dalam susunan 11 pemain utama pada laga semifinal besok. Beckham Putra merupakan sosok pemain yang tidak bisa diragukan lagi kualitasnya. Pada laga semalam, Beckham Putra dapat menjadi pemain gelandang yang tampil cukup bersinar di dalam lapangan. Dirinya juga memainkan perannya dengan cukup baik, yaitu sebagai penghubung antara lini belakang dan juga lini serang. Sudah tentu dengan performanya tersebut dirinya dapat kembali menjadi pilihan utama dari Coach Sintayong pada laga kedua melawan timnas Timor Leste. Arhan Fikri, nama pemain muda asal Arema FC nampaknya akan menjadi sosok pemain muda yang akan terus digunakan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut di dalam setiap laga. Hilangnya Marcelino Ferdinand sudah tentu menghilangkan sentuhan magis yang dimiliki oleh pasukan Garuda Muda. Akan tetapi peran dari Arhan Fikri dapat sedikit mengurangi kekosongan posisi gelandang serang timnas Indonesia. Meskipun tidak sebaik dan setenang Marcelino, pemain muda yang satu ini sudah dapat tampil dengan cukup percaya diri. Hal itu juga tak lepas dari pencapaiannya yang sudah dapat tampil reguler bersama Singo Edan di ajang BRI Liga 1. Irfan Jauhari, nama striker muda asal Persis Solo, Irfan Jauhari sudah tentu akan menjadi pilihan utama dalam laga kedua melawan timnas Timor Leste. Dirinya memiliki catatan yang sangat baik dalam ajang SEA Games dengan mencetak gol penentu kemenangan melawan timnas Thailand di fase final. Selain itu, Irfan Jauhari juga merupakan pemain muda yang beberapa kali mendapatkan panggilan oleh Coach Sintayong. Sehingga sudah tentu kemampuannya dalam memahami permainan dari sang pelatih akan menjadi nilai tambah atas terpilihnya sang pemain sebagai pemain utama dalam pertandingan besok malam. Ramadhan Sananta, striker lokal murni yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan sekarang memperkuat Persis Solo, sudah tentu akan menjadi pilihan utama dari tim pelatih. Hal tersebut tak lepas dari penampilannya yang cukup tajam sebagai sosok striker di lini depan timnas Indonesia. Ramadhan Sananta juga menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol dalam 2 laga timnas Indonesia di pagelaran ini. Sehingga sudah tentu dirinya akan menampilkan performa maksimalnya pada laga selanjutnya pada babak semifinal Piala AFF U23. Itulah tadi merupakan daftar susunan pemain yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam ajang semifinal Piala AFF U23. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.